Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami kasihi, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur atas hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah ia." Saudara-saudara, untuk meyakini atau mempercayai seseorang, tentu kita harus mengenal bagaimana profilnya, atau minimal kita mengetahui bagaimana riwayat hidupnya. Memilih seseorang menjadi pemimpin, tentu kita harus mencari bagaimana karakternya, bagaimana sikapnya terhadap orang lain. Dalam hal inilah kita senantiasa diingatkan tentang iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa kita mengenal Yesus Kristus? Mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena kita sudah mengenal Yesus. Yesus anak Allah, Yesus yang peduli dengan kita, bahkan Yesus yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tentu melalui firman ini kita diingatkan bagaimanakah sebenarnya pengenalan kita tentang Yesus yang kita percayai. Apakah kita mengenal Yesus sama seperti orang banyak yang mengikut Yesus hanya untuk sebuah perubahan hidup, hanya untuk kebutuhan hidup di dunia ini? Ataukah kita mengenal Yesus untuk sebuah kehidupan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal? Saudara-saudara, kalau kita jujur, saya, Anda juga mengenal Yesus untuk sebuah kehidupan yang lebih baik, yaitu ingin mewarisi kerajaan surga. Karena itu kita diingatkan sebagai orang-orang yang percaya mengikut Yesus bukan hanya untuk kebutuhan di dunia ini, bukan hanya untuk sebuah perubahan sosial, tetapi bagaimana kita untuk semakin lebih baik dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Sama seperti firman Tuhan hari ini, ketika Yesus membawa murid-muridnya, Petrus dan juga Yohanes, ke atas bukit. Di sana terjadi transfigurasi. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung, nampaklah bersama-sama dengan Yesus Musa dan Elia. Yesus mengenakan baju putih yang kemilauan. Spontan Petrus yang tertidur tiba-tiba melihat ada suasana yang begitu indah. Dan dia berkata, "Tuhan, alangkah indahnya di tempat ini. Saya mau mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tiba-tiba awan melingkupi mereka. Dan Tuhan berkata melalui firman hari ini, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudara, bisa saja kita seperti Petrus yang tiba-tiba kagum dengan suasana, yang tiba-tiba memberikan sebuah statement pernyataan, Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tetapi ketika diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan masalah, apakah kegaguman kita dengan Yesus sama seperti kegaguman kita ketika berada dalam kehidupan sukacita, ketika berada dalam terberkati? Ini menjadi sebuah pergumulan kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita belajar tentang cara hidup Yesus. Kalau Tuhan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan,"
supaya kita mengarahkan hidup kita, supaya kita mengarahkan perkataan kita, supaya kita mengarahkan perbuatan kita kepada Yesus yang penuh dengan belas kasihan, kepada Yesus yang penuh dengan kasih, kebaikan kepada orang-orang banyak. Tentu melalui firman ini kita diajak untuk mendapatkan pengalaman yang baru bersama Yesus. Orang yang percaya, orang yang mengikut Yesus bukan hanya terberkati dengan kehidupan di dunia ini, tetapi juga terberkati dengan kehidupan yang kekal. Tuhan tidak menghendaki kita hanya perubahan secara jasmani. Tuhan tidak menghendaki kita hanya ingin perubahan di dunia ini. Tapi bagaimana kita mampu melakukan sebuah perubahan yang membawa kita kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu hidup di dalam kerajaan surga. Karena itu saudara-saudara, mari kita memahami kehadiran Yesus di dalam hidup kita hendaklah membawa kita kepada sebuah pemahaman yang benar tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus, memikul salib Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Kiranya melalui firman hari ini kita dikuatkan, kita diingatkan menjadi orang-orang yang menghadirkan suasana Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, mari kita bersaksi tentang Tuhan yang besar di setiap kehidupan kita. Tuhanlah yang memberkati kita dan menyertai kita di dalam kehidupan kita hari ini dan senantiasa menguatkan kita di dalam menjalani setiap pekerjaan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa melalui transfigurasi Yesus di atas gunung senantiasa mengingatkan kami akan perkataan yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Kepadanya lah Tuhan, kepadanya lah Allah berkenan. Yang mengingatkan bahwa Yesus itu datang ke dunia ini, hadir dalam kehidupan supaya kita yang percaya kepadanya senantiasa menjadi orang-orang yang dibaharui di dalam kasih Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup seperti Yesus di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Sehingga membawa kita kepada tujuan hidup kita. Berkati kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa terberkati melalui firman-Mu dan bersaksi tentang Yesus anak Allah yang membawa kami bukan hanya kepada sukacita di dunia ini, tetapi membawa kami kepada sukacita surgawi. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.